Hari ini kita mau stem cell pasangan muda paling terkenal di Indonesia. Ini pasangan muda yang selain muda terkenal banget. Umurnya baru 22 tahun. Sukses banget. Banyak banget followersnya. Suka berbagi. Bagi handphone. Kasih rumah. Umroh. Motor. Banyak banget pokoknya. Punya pacar terkenal juga. Suka berbagi juga. Dan hari ini mereka mau placenta stem cell di tempat saya. Anak muda mau placenta stem cell, peduli dengan kesehatan. Kita lihat ya. Siapa pasiennya? Wah, ini harganya 500 juta rupiah. 300 juta rupiahnya punya Willy Salim, 200 juta rupiah punya Filmi. Kayak banget mereka. Kerja apa sih mereka? Ini jangan bilang Sultan kalau belum stem cell. Bener kan? Bener dong. Kalau Sultan biasa, di Sultan tuh masih ada 2 kategori lagi. Sultan biasa itu beli mobil mewah, rumah mewah. Sultan yang di atas lagi itu yang peduli dengan kesehatan. Bener nggak? Iyalah, karena aku masih muda. Harus panjang umur. Harus panjang umur Biar bisa menikmati hidup. biar bisa menikmati hidup. Lebih lama kayaknya. Itu jarum. Enggak ada lagi, enggak ada suntik lagi, Bu. Tenang aja. Ini stem cell-nya, kita buka ya. Oke, kita angetin sebentar. Tekanannya tinggi. Tekanannya tinggi kenapa? Udah dia terkenal, ada ceweknya, ada bosnya di sini. Ada kamera, tekanannya tinggi banget loh di sini. Pressure-nya tinggi banget loh. Ada dokternya juga. Iya, bukan cuma ada kalian, ada bosnya lagi nih. Terus ngeliatin kayak gini. Kalau salah dia nanti saya. Iya, pressure-nya tinggi banget. Kasian. Kata ko Richard di Gading Serpong dokternya yang paling baik. Aduh. Kan bisa lalu. Iya benar. Kita direkomendasiin di sini sama Dokter Vera. Ini yang nyembuhin Ismi Hidayah. Oh iya. Wah, Puji Tuhan. Ya kayak. Azabnya Ismi Hidayah. Yuk, barengan yuk. Dibius dulu. saya Filmi. Iya. Sekarang cek. Ya, aku nggak ditemenin dong kalau gini. Bibi temenin. Oh no. Oh no. Oh, bisa bangun. Bisa bangun kan ya? Bisa bangun kan terus ini. Nggak boleh, nggak bisa. Nanti gerak, ngulang lagi. Iya. Tadi mau aku dulu. Ah, Nggak ketemu. Dok nanti pukul kepala aku ya. Ya, oke. Oh my god, aku lebih takut ya Tuhan. Ngomong-ngomong, aku jarang mau stem cellin orang. Oh iya. Oh ya. Terakhir kali aku stem cellin orang tahun lalu. Yang aku datang. Iya. Tamu spesial nih kalian berdua. Sakit apa, Will? Hari ini ditangani ko Richard. Apa tuh kok? Stem cell. 300 juta rupiah. 300 juta. Sama punya Cipilmi. 200 juta rupiah, gila dibayarin Willy semua, 500 juta loh. Berapa? 500 juta. Kemarin aku podcast dengan Filmi, tanyain tentang dirimu. Apa tuh? Katanya kau nembak Filmi pakai puisi. Oh, puisiin lagi dong, pantun lagi dong. Masih inget gak? Kamu inget gak? Bintang. Iya tapi. Hah? Coba kayak gimana, Will? Ah. Kayak momen-momen Willy Salim nembak Filmi. Pasir. Jadi waktu itu kita lagi di depan pantai yang sangat romantis. Katanya di Ancol ya? Di Ancol, ya, Segara. Oh iya, diinget. Di depan, terus pantai, terus aku bawa Oh iya, cincin, sini aja. terus aku tembak dia. Gitu. Puisinya kayak gimana? Aduh, puisinya gitulah. Lucu, ada pasir, ada bintang dia ngomong. Jadi filmnya langsung mau? Langsung mau dong. Langsung mau ya? Oke, siap ya? Kita mulai ya? Sudah diputar? Sudah putar? Oke. Udah masuk. Prosedur aja, Will. Kalau nggak nyaman, kasih tahu ya. Prosedur aja kayak di pesawat. Langsung nanya, sakit ya? Emang sakit ya? Nggak ada rasa. Aku emang takut jarum dari dulu. Oh iya? Sebenarnya awalnya nggak takut, tapi kan ada Aku takut banget jarum. Oh iya, tapi jadi dokter. Percaya nggak? Aku takut banget jarum, takut lihat darah dan penakut. Jadi pada waktu pertama kali aku koas, saya lihat orang lahirin dari bawah. Aku di belakang mereka semuanya tuh kayak gini takut aku. Tapi begitu aku disuruh pegang pasiennya, aku mampu.
ternyata ya kayak Willy ya, ketika kita mau, ketika kita punya niat ya, semuanya itu bisa semuanya. Langsung gas gitu ya. Padahal aku penakut loh, tapi begitu pegang gitu pasien harus lahirin, bisa. Tanggung jawab. Ini dokter Richard langsung yang menghandle dengan tangan dokter Richard. Terakhir kapan dok? Tahun lalu. Tahun lalu. Aku nolakin semua pasien stem cell. Soalnya semua gara-gara aku yang pegang, semuanya pengen dengan aku semua. Kerjaanku udah banyak. Padet. Disempet-sempetin loh hari ini. Enggak, akhirnya aku kosongin memang untuk kalian. Tuh kan. Berarti dokter juga ya? Aku sudah 2 kali. Tahun ini sudah. Tahun depan lagi kali ya. Biasa pengulangannya tiap tahun sekali. Tergantung ada duit atau enggak. Oh tergantung ada duit apa Bener. enggak? Bener kok. Hidup kan? Dia ngomong, dia tanya pengulangan berapa kali. Ini produk mahal, Bu. Bukan produk murah. Jadi kita tuh benar-benar tergantung place the syringe. Berarti kalau orangnya kaya banget, mau minggu depan lagi boleh? Oh, boleh. Oh boleh. Boleh. Jadi ini kaya banget, dan aku ngomongin ini teknologi atau bisa mengembalikan waktu. Apa sih yang paling mahal di dunia ini? Waktu filmnya. Kalau misalnya kau bisa balikin waktu, ya, maka itu tuh menjadi sangat berharga. Kalau bisa balikin waktu enak kan? Kalau kamu bisa balik nih 5 tahun lagi nih, pasti banyak yang kamu bisa perbaikin kan? Nah, Ya. kalau tahu nih kita mau sakit-sakit nih, pasti aku mau berhenti waktu, mau rokok, misalnya berhenti ngerokok. Tapi kan mau balikin waktu kan? Masalahnya kan nggak bisa kan? Nah, ini kan teknologi bisa ngebalikin waktu. Jadi kayak 5 tahun lebih muda. Makanya, jadi kalau misalnya, tergantung sih, kalau misalnya orangnya kaya, mau ngulang lagi juga boleh. Nggak ada kewajiban. Nggak mau juga nggak apa-apa. Mau dari 2 tahun lagi boleh. Kita ngulang lagi minggu depan mau Bibi. Mukanya. Kayaknya disuntik sebulan sekali deh. Disuntiknya sih yang bikin deg-dak duk. Sama sih, jangankan kalian, aku juga sama kok. Dokter masih takut ya disuntik? Takut juga sih, tapi tetap rasa sakit kok. Tapi tetap mencem aja, masuk ya sudah lah, mau ngomong apa. Dulu aku treatment ya, takut banget. Sekarang kerjain sendiri, nggak pakai anestesi lagi. Oh iya. Makin lama Ini makin sendiri biasa. gitu? Sendiri, nggak pakai anestesi. Kalau dulu pakai anestesi. Dan anestesi dulu, kalau orang 1 jam, aku minta 2 jam. Sekarang nggak mau, kerjain sendiri. Oke, udah. Aku sumpah, hitung mereka dong. Hai guys. Pas banget lagi satu tangan itu satu tangan ya. Iya. Aku jelasin dulu ya, prosedurnya ya. Oke. Willy Salim, Filme. Jadi hari ini kita mau placenta stem cell. Jadi stem cell itu sel punca sebenarnya, atau indukan sel. Indukan sel itu adanya di dalam tali pusat waktu kita tuh di dalam kandungan ibu. Nah, di tali pusat itulah dia yang kayak kata Willy tadi. Jadi mata, ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya stem cell itu nggak ada bentuk sebenarnya. Nah, tapi permasalahannya waktu kita lahir, stem cell itu tidak bisa diproduksi lagi. Jadi waktu Willy Salim dengan Filme lahir, stem cellnya ada segini dan nggak bertambah, dan makin lama makin tua makin menurun, dan akhirnya pada waktu kita mati nggak ada lagi stem cellnya. Makanya kalau misalnya kita kerusakan hati, ginjal, jantung itu nggak bisa diperbaikin memang. Nah, ada teknologi sekitar 10-15 tahun yang lalu, itu dikatakan kalau misalnya kita punya anak, plasentanya disimpan katanya. Tali pusatnya disimpan di bank darah, nanti kalau misalnya kita sakit bisa diambil katanya. Itu teknologi zaman dulu. Zaman sekarang lebih canggih daripada dulu lagi. Kalau ditanya kenapa, aku juga nggak tahu sih. Ini sama kayak kalau dulu ada yang namanya pager, lalu pindah ke telepon wartel yang di pinggir jalan kan kita telepon kan. Terus di rumah kita pakai telepon kabel, sekarang handphone nggak ada kabel sama sekali. Kalau ditanya, ya aku nggak tahu ya, namanya teknologi sudah berjalan ya. Nah sekarang ada teknologi yang lebih canggih lagi. Jadi dia ngambil kromosom anak di Indonesia, diambil, di harvest kromosomnya, diambil yang bagus, kaya, tinggal dimasukin ke dalam tubuh kita saja. Pertanyaannya pasti, kok cocok nggak? Soalnya kan kalau darah kan ada golongan O, ada golongan A. Nah, sedangkan kalau placenta stem cell yang dari umbilical cord itu nggak ada HLA-nya. HLA itu penyamaan dalam tubuh. Jadi boleh langsung dimasukkan ke dalam tubuh. Cuma kita biasanya atur keencerannya saja disesuaikan dengan tubuh kita. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Aku ngomong stem cell ini ada 2 fungsi. Yang pertama anti-aging luar dan dalam. Yang di luar itu yang kelihatan. Contohnya nih, kerutan, turun, kuku, kelihatan dari kulit.
Ya, kita nambah lama tambah tua. Itu yang kelihatan. Uban, itu kan kelihatan. Tapi dalam tubuh kita itu sebenarnya anti-aging juga terjadi. Contohnya, kayak kalian berdua mungkin belum begitu ngerasain ya, soalnya masih muda banget ya. Misalnya dulu berpikirnya cepat banget, ngitungnya cepat banget. Makin tua, makin lemot, makin pelupa. Dulu misalnya kayak Willy nggak ada sakit-sakit tulang, nggak ada sakit-sakit badan, kayak umur seperti itu tuh mulai ya naik tangga, sakit tulang, sakit sendi. Ada beberapa orang hormonal, misalnya menstruasinya lancar, makin lama itu menstruasi makin jarang. Jadi sebenarnya penuaan dalam tubuh tuh banyak banget terjadi dalam tubuh. Disadarin ataupun tidak disadari. Nah, stem cell itu akan masuk ke dalam tubuh, aku pun juga nggak bisa atur. Dia akan memperbaikin jaringan tubuh kita yang rusak. Apa yang rusak? Beda-beda. Kalau Willy Salim yang rusaknya apa, aku nggak tahu. Filmnya juga ada yang masuk, rusak. Aku juga nggak tahu, tapi dia akan memperbaikin itu semuanya. Kita berkaca pada jurnal, jadi banyak di jurnal kayak misalnya diabetes mellitus, ya. Itu penyembuhannya salah satunya dengan menggunakan, karena diabetes kan nggak bisa sembuh. Banyak orang menyembuhkannya dengan cara di stem cell, dan it works. Pasienku banyak banget yang harus disuntik setiap hari setelah di stem cell, itu nggak disuntik lagi. DM-nya tetap ada, tapi nggak disuntik lagi dianya. Jadi pengobatannya itu lebih, aku ngomong tuh kayak dari nggak ada harapan menjadi ada harapan. Kemarin si David Ozora itu dipukulin Mario Dandi, ada kan yang pada waktu itu Siu yang paling terkenal itu digebukin, itu sampai koma 1 bulan, GCS-nya 3. Semua mungkin sudah angkat tangan dan dia di stem cell 1 minggu, hampir 2 minggu kemudian dia sadar dan sampai sekarang dia nggak ada cacat sedikit pun. Pasienku juga banyak yang tulang belakang, stroke, ya jadi bisa jalan lagi dan bisa aktivitas lagi. Termasuk papaku kemarin juga di ring jantung, gagal jantung, tapi habis itu sih kondisi fisiknya nggak baik-baik saja. Jadi kualitas hidupnya itu nggak kayak dulu lagi. Lincah kemana-mana, mudah capek, sakit-sakitan gitu kan. Di stem cell sekarang jauh banget perubahannya. Jadi bagus lagi, bahkan kemarin di ejection fraction dari jantungnya itu bagus. Itu adalah stem cell. Bukan nyembuhin secara langsung, tapi dia perbaikan sel. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Aman. Udah pinter-pinter muridku. Let's go stem cell. Kita harus meregenerasi sel. Yes. Nah, stem cell itu ada banyak macam. Ada yang tadi aku ngomong tadi ya. Ada sel, nggak ngerti dia. Ada sel apel. Sebenarnya banyak ya stem cell itu ya. Tapi menurut penelitian, stem cell yang paling banyak hasil adalah umbilical cord. Jadi stem cell yang paling kaya, paling aktif dan paling aman ini adalah stem cell tali pusat tadi. Ada banyak selain stem cell itu, ada stem cell embryonik. Jadi dari embrionya diambil. Tapi itu stem cellnya jauh lebih kuat daripada si tali pusat tadi, tapi jauh lebih liar. Nah, karena ini liar, makanya nggak bisa diprediksi. Makanya kayak tadi Willy tadi bilang, bisa menyebabkan kanker, kayak gitu. Itu adalah stem cell dari embryonik tadi. Ada juga stem cell yang lebih murah. Misalnya bilang, Dr. Richard mahal banget, 100 jutaan, 200 juta, 300 juta. Sedangkan di tempat lain tuh ada yang harganya di bawah 100 juta. Nah, itu stem cell darah sama stem cell lemak. Nah, kalau ditanyain berapa hebatnya, ada hasil hebat, tapi cuma 10% dari umbilical cord yang ini, jadi placenta ini. Kenapa? Kan tadi kan aku sudah bilang, stem cell itu dalam tubuh kita nggak bisa naik lagi. Jadi kayak stem cell filmnya itu segini aja, nggak mungkin bisa naik. Ya. Maka kalau diambil dari darah, yang nggak mungkin bisa berkali-kali lipat. Nggak mungkin dong, nggak mungkin dikali-kali. Sedangkan yang ini kan kita ngambil dari luar, dari anak bayi yang placentanya fresh, dimasukin. Oke? Terus aku juga akan menjelaskan apa bedanya placenta stem cell di Indonesia dan di luar negeri. Banyak kan orang bandingin kayak gitu kan. Jerman, di Jepang, pertanyaannya adalah placenta stem cell apa yang dipakai. Kalau placenta stem cell yang dipakai itu umbilical cord, maka sebenarnya sama aja. Mau di Indonesia, mau di Jerman sama aja. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya di Jepang itu pakainya biri-biri, tentu berbeda dengan di Indonesia. Nah, poinnya adalah sebenarnya placenta stem cell itu harus dimasukkan selnya fresh. Namanya sel. Kalau Willy Salim search di Google, itu sel itu harus hidup. Percuma, kalau ini nih sel mati. Dimasukin dalam tubuh juga nggak ada gunanya. Sel itu harus hidup. Maka habis dibuat 24 jam kemudian harus dimasukin. Jadi mau sekeren apapun dari Jerman, dari Jepang, mau dari Finlandia atau dari Timor Leste sekalipun, kalau selnya mati dimasukkan dalam tubuh kita, percuma. Makanya aku ngomong sekali lagi, yang paling penting tuh selnya apa dulu? Stem cellnya tali pusat, yang kedua dalam bentuk fresh. Oke, kita mau masukin. Ini satu-satunya stem cell yang ada sertifikatnya di Indonesia. Wow.
Willy Salim sudah browsing dia. Ini kita pakai Willy Salim. Ini sertifikatnya umbilical cord mesenchymal stem cell. Jumlahnya 50 juta sel. Dalam keadaan bersih ya, bakterinya nggak ada, steril semuanya, keadaan semuanya normal semuanya. Kita masukin ya. Oke. Filme, ini sertifikatnya. Ini prosedurnya sih, nanti bakal kita nonton. Aku deg-degan semua kayak anak aku. Gimana Papa? Umbilical cord, mesenchymal stem cell, 30 juta sel, karena aku menyesuaikan dengan berat badanmu kan pasti lebih jauh lebih kurang daripada Willy. Tidak ada bakteri positif negatif, semuanya keadaan steril, semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, kita masukin ya. Masih muda, ganteng, 22 tahun, kenapa placenta stem cell? Karena masih muda, kaya raya. Sombongnya. Sukses, nggak apa-apa, memang orang kaya harus sombong. Yaudah. Orang sukses harus sombong. Aku mau hidup lebih panjang. Dan aku percaya hal yang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Setuju nggak lo? Setuju. Jadi aku mau waktu aku lebih banyak, waktu aku lebih panjang. Menikmatin hidup. Nikmatin hidup. Karena udah ganteng, kaya lagi, harus nikmatin hidup. Ya, dan aku merasa aku mau bantu orang lebih banyak lagi. Yang kedua, Karena aku keracunan Cory Chadley. Wih. Ini aku bener-bener, pengen banget ini. Sampai aduh, harus banget, wajib. Soalnya stem cell ini bener-bener bagus kan, buat kesehatan. Itu wajib teknologi banget. bioteknologi Iya. molekuler. Ini teknologi biomolekuler. Ini Yang terbaru. yang terbaru, nggak banyak di dunia yang kayak gini kan. Yang ketiga, Karena harganya mahal. Ini 1,5 M berdua sama Filme. Bayangin deh, nggak semua orang bisa beli juga kan. Apa sih bedanya stem cell ini sama yang lain? stem cell punyaku paling bagus. Enggak lah, stem cell itu ada banyak macam, Will. Ada stem cell tali pusat umbilical cord, ada stem cell embryonik, ada stem cell biri-biri, ada stem cell apel, ada stem cell lemak, ada stem cell darah, ada banyak banget sih. Jadi kalau jualan itu semuanya pakai stem cell, harganya itu bisa beda-beda, tergantung apa yang dipakai. Nah, secara jurnal, stem cell yang paling kaya dan stem cell yang paling banyak hasilnya itu adalah umbilical cord. Jadi kalau misalnya buka di jurnal nih, efek penyakit ini terhadap stem cell misalnya ya, itu yang dipakai adalah umbilical cord, bukan biri-biri, bukan apel. Jadi ini yang paling bagus nih. Nah, yang lain itu memang lebih murah dan juga tapi nggak sepotensial si umbilical cord tadi. Jadi Umbilical itu yang tali pusat, kan? tali pusat Dari bayi ya? dari bayi. Tuh, nggak sembarangan ini. Karena itu dia punya stem cell-nya paling kaya. Paling kaya, Oke. paling banyak selnya, Paling banyak paling selnya bagus, dan paling aman. paling aman. Itu yang paling penting. Bagi orang kaya itu yang ada dua hal yang penting. Bagus, aman. Bagus sama aman. Dan emang benar, soalnya plasenta itu kan dulu pernah dengar waktu 10-20 tahun lalu orang-orang tuh simpen tali pusarnya buat kesehatan dia di masa depan, bener nggak? Dan itu simpannya mahal loh. Itu mahal banget. Bukan simpen, artinya bukan simpen di toko di bawah bantal ya. Iya, iya. Simpennya harus di bank darah, dan bayar bank darahnya itu sekitar 50 juta itu per tahun. Per tahun tuh. Dan dipakai kan 20 tahun kemudian. Itu stem cell tali pusarnya itu kan punya orang lain, bocil, anak kecil lain kan. Indonesia. Dari luar kota, luar pulau di Indonesia masuk ke sini emang nggak apa-apa, aman. Nggak ada beda-bedanya gitu loh. Stem cell itu sebenarnya nggak ada HLA-nya, yang tali pusat ya, tidak ada HLA. Apa tuh HLA? HLA itu kecocokan ke dalam darah. Contohnya kayak gini, kalau misal golongan darah O dengan A, itu ada HLA. Jadi ada kecocokannya nih. Iya. Nah, sedangkan stem cell itu sebenarnya tidak ada HLA-nya. Jadi sebenarnya langsung masuk, langsung cocok untuk tubuh kita. Cuma biasanya dihitung dari keenceran, disesuaikan dengan keenceran darah kita aja. Oh, jadi aman dong buat semua orang. Aman, Mau aman banget. tua, dewasa, cowok, cewek, A, B, C, D, E, F, G. Tinggal jumlah selnya aja sih Oke. yang disesuaikan dalam tubuh kita, sesuaikan dosisnya dalam tubuh kita. Itu ada takarannya, kayak Ada. usia berapa, Berat badan. kayak aku berapa tuh? Ini masuk 50 juta sel. 50 juta sel. 50 juta loh. Dan 50 juta sel ini bisa jadi sel apa aja kan. Kayak misalnya kalau dia masuk ke tubuh aku, wah ternyata Willy ginjalnya agak terlalu keras. Dan ke depan juga loh. Bisa bekerja. Si Chef Arnold, Iya. aku sudah kasih belum SS-nya. Kenapa dia? Chef Arnold kan kemarin stem cell juga tuh. Ah, Udah dia bilang nggak ngerasain hasil. Oh iya, efek samping terjelek dari stem cell ini tuh nggak ngerasain hasil ya. oke. Jadi kalau misalnya kayak lo nih sudah sehat nih semuanya nih, nggak ada masalah nih. Ya paling
apa yang mau diperbaikin kayak gitu kan, dan perbaikannya juga minimal, jadi kayak lu pasti nggak ngerasa hasil kan. Tapi habis itu si Chef Arnold tinju lagi nih, gendang telinganya robek 20%. Seminggu kemudian langsung sembuh. Padahal dokter bilang itu bisa permanen. Sembuh total 100%. Sampai dia ngechat aku. Apa? Beneran, dia ngomong hebat banget stem cell. Tapi kan hebat banget. Aku udah sempat riset sampai ke luar negeri, ke sana ke sini. Soalnya orang tua aku mau aku stem cellin tadinya kok. Ya, dan teman-teman dia juga pada nge-hype stem cell serius deh. Nanti ada teman aku Anak pinter, anak hayang orang tua. nanti aku rekomendasi, nanti teman aku satu mau masuk ini. Fix. Beneran. Sip. Dia cari yang tali pusat. Mantap. Iya. Tali pusat yang tersertifikasi itu cuma ini loh. Oke. Dokter Richard, aku punya pertanyaan. Siapa aja artis atau influencer yang pernah stem cell? Ada Mami Louise, ada Chef Arnold, ada banyak artis sih, tapi aku nggak boleh sebutin karena konfidensial. Ada David Ozora, yang kemarin digebukin oleh Mario Dandi kemarin tuh. Ada, ini aku nggak boleh sebut sih namanya, ada Wapres, pernah jadi Wapres di Indonesia, itu di sini. Ada menteri, sekarang masih menjabat, itu pernah stem cell di sini juga. Banyak ya berarti ya? Banyak banget. Ada Bang Hotman Paris, ada Andrew Susanto yang punya Ya. Holy Wings. Nah itu dia bilang tuh, kan dia masih muda juga sama kayak aku kan. Aku tanya tuh, kenapa dia stem cell? Dia bilang karena gue ganteng dan kaya, dia bilang. Soalnya kita kalau ganteng dan kaya, kita harus keren, dia bilang. Tapi benar sih, benar. Ada siapa lagi ya? Owner skincare. Oh, itu nggak usah dihitung deh. Ada owner skincare, ada banyak. Ada Willy Salim, ada Phil May. Banyak TikToker ya dengan berarti ya? follower terbanyak di Indonesia dan 18 dunia. Yang mau kalahin, katanya yang mau kalahin Mr. Beast. Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Pasti bisa lah. Bisa. Beneran bisa. Jadi gini kok, itu udah ada riset semuanya, aku udah riset panjang banget. Di Indonesia sendiri ini, Kalau bisa kamu kasih apa? Bayarin orang stem cell. iya. Satu ya. Satu. Tapi pasti bisa, cuma masalahnya cuma di waktu doang. Oke. Bisa. Ya, tinggal tunggu aja setahun. Aku nggak 2 tahun. percaya Willy bisa. Pasien kemarin yang lumpuh yang perawatan di luar negeri, mau plasenta stem cell di tempatku. Kenapa ibunya? Ibunya ini kan tadi dari bawah naik tangga mau placenta stem cell, jadi ibunya pusing habis naik tangga. Oh, oke. Ya, silakan lanjut. Kenapa ibu? Kepalanya sakit dok. Oke, drop. Santai dulu ya, Bu ya. Tenang dulu ya, Bu ya. Zaman? Aman. Tadi sempat mau menggigil, tapi ya udah. Oke. Bukan karena AC-nya sih dok. Bukan karena AC-nya. Ini AC-nya bisa diinin? Panas nggak? Enggak. Enggak. Kita dinginin dikit ya. Boleh. Oke, kita dinginin dikit ya. Oke, Ibu, kita mulai stem cell. Ini kita pakai umbilical cord stem cell. Ibunya gimana keadaan sehatannya? Ya, lebih baik sih. Udah bisa jalan kan kayak tadi. Saya masuk jalan kaki, walaupun pelan. Ya slow but sure dok. Apa harapannya? Ya harapannya ya saya bisa sehat lagi, bisa kerja lagi, normal dok. Stem cell itu sebenarnya paling bagus untuk penyakit degeneratif. Penyakit stroke, penyakit metabolisme ya, seperti diabetes mellitus, radang sendi seperti ini punya. Karena kan sebenarnya Bu, Ibu sudah berobat berapa lama? Dari April. Kadang perbaikan, kadang enggak. Progresnya lambat kan sebenarnya kan. Ya karena sel dalam tubuh kita itu susah Bu kita ngomongnya. Susah. Jadi sometimes ada beberapa penyakit yang memang kita itu butuh keajaiban sih. Lebih dari keajaiban sih. Dan keajaiban itu adalah perbaikan sel. Perbaikan sel. Jadi bukan cuma makan obat saja, karena bukan cuma kayak pengen nyambungin, tapi kayak aku pengen selnya sendiri yang perbaikan. Kalau selnya sendiri perbaikan, nanti lompatan sel, fungsi selnya jadi lebih bagus, sehingga akhirnya ibunya bisa sehat lagi. Makanya ada beberapa kayak misalnya stroke, kelumpuhan, sakit saraf, itu cocok banget sih. Oke? Kita mulai Bu ya, stem cell-nya Bu ya. Mudah-mudahan nyaman ya Bu ya. Ada pertanyaan? Enggak sih. Nggak ada? Aman kan untuk minum obat dan lain-lain kan? Aman. Mahal soalnya Bu.
Cepat sembuh, Bu ya. Sehat selalu ya. Baik dok. Will, gimana rasanya? Lumayan nyut-nyutan, tapi mungkin lebih sehat ya. Cepet banget, belum lah. Belum bereaksi. Biasanya berapa lama terasa? Tergantung, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan baru berasanya. Chef Arno mungkin 2 bulan baru berasa. Pokoknya aku kabarin terus Ko Richard apapun yang terjadi dalam tubuh aku. Oke. Iya. Aku tadi ingat sesuatu. Kamu kan tanya tuh kan, kalau misalnya kanker aman nggak? Nah, aku punya cerita. Ini cerita nyata dan aku ingat tadi gara-gara konsul di bawah. Jadi ada pasienku, kanker paru stadium akhir. Anaknya itu dokter, jadi bapaknya itu kanker paru stadium akhir. Jadi dia divonis dokter 3 bulan lagi mau mati. Ya dokter perkirain lah 3 bulan lagi mau mati kayak gitu kan. Dia mau stem cell, tapi nggak dibolehin. Aku nggak bolehin pada waktu itu, karena aku takut lah kayak gitu kan. Justru nanti ada apa-apa dan disalahin stem cell-nya kan. Tapi dia maksa dan nggak ada masalah, semua resiko dia yang tanggung katanya. Akhirnya di stem cell. Abis di stem cell, 6 bulan kemudian dia telepon. Aku pikir dia telepon tuh pengen ngabarin bapaknya meninggal. Tapi ternyata mau stem cell lagi. Setelah di stem cell, bapaknya bisa jalan, bisa aktivitas. Kanker parunya sembuh nggak? Nggak sembuh. Oh, tadinya nggak bisa Nggak bisa jalan, sesak napas di ranjang aja, nggak bisa gerak. terbaring. Nggak bisa. Tapi kualitas hidupnya jadi lebih bagus, bisa ke WC sendiri, bisa jalan, paling nggak bisa makan kayak gitu, punya bisa aktivitas lah di rumah aja kayak gitu. Tapi kanker parunya sembuh nggak? Nggak sembuh. Dan dia stem cell ulang dan dia meninggalnya kurang lebih 1,5 tahun kemudian. Dan meninggal bukan karena kanker paru, Karena apa? COVID. Wow. Itu the power of stem cell. Stem cell paling sakti juga ya. Stem cell ditambah dengan hati yang manjur, hati yang bahagia. Betul. Mantap. Iya. Dan dengan berkah yang luar biasa, Tapi rezeki. hati sih kok. Iya, sip. Aku merasa hati bahagia plus stem cell adalah kunci umur panjang. Asik. Amin. Thank you, Will, Filme. Bye-bye semuanya. I'm so cold. Yeah, my heart's sinking like a